selamat datang di Temu Podcast. Para pendengar setia, saya Elma. Saya akan memimpin podcast hari ini. Ya, ini merupakan episode pertama kita. Dan hari ini kita punya bintang tamu yang spesial nih. Ada kakak-kakak dari mahasiswa sekaligus mahasantri PPM Syafiur Rahman Jember. Nah, untuk lebih lanjutnya kita bisa kenalan langsung. Halo, perkenalkan nama saya Soniawati, biasa dipanggil Sonia. Hai Kak Sonia. Ya, halo. Hai Kak Sonia. Saya mahasiswa dari PG PAUD FKIP angkatan 2021. Kebetulan saya di sini salah satu bagian dari tim Cairns, tim dari Daycare and Parenting Class. Oke, buat selanjutnya kakak ini. Perkenalkan nama saya Briana Dewilaga. Saya asal dari Banyuwangi. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Jember, mengambil jurusan manajemen. Oke, nih kalau dilihat dari profilnya kakak-kakak ini kan punya background yang prestasi yang baru aja kemarin dapat nih. Prestasi apa sih kalau boleh tahu nih? Dari Mbak Son dulu apa? Boleh. Itu P2MW. Apa itu P2MW? Itu program pembinaan mahasiswa wirausaha. Oke, jadi apa sih benefit yang didapat nih dari P2MW ini? Boleh kita ulik nih, apa sih P2MW? P2MW sendiri itu naungan dari Menteri Pendidikan, Sosial Budaya, sama teknologi ya satunya. Iya, Ya, teknologi. itu. Kalau benefitnya kita bisa belajar mengenal apa itu bisnis lebih jauh lagi, bisa mengikuti latihan-latihan. Jadi bagaimana yang kita lakukan setelah kita mempunyai bisnis, entah itu bisnis berkembang ataupun bertumbuh, seperti itu ya. Mungkin gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi karena kan kami itu mahasiswa, masih Iya. banyak prosesnya, masih banyak belajarnya. Ketika kami mau berwirausaha, nah ini mumpung ini ada wadah yang Wadah, bisa Iya, mengembangkan keinginan kita dari P2MW itu. Boleh dikenali nih dari Mas Brian atau Mbak Sonia dulu. Apa sih bisnis yang dimulai nih karena dapat pendanaan ini dari P2MW ini? Mas Brian boleh? Bisnis yang kami lakukan, Iya. bisnis yang kami ambil itu budidaya. Soalnya kalau di Universitas Muhammadiyah Jember itu yang paling banyak umum bisnis itu makanan dan minuman. Oh gitu. Makanya dosennya itu menolak kalau makanan dan minuman. Udah banyak di PKM kayak gitu. Jadi ada inovasi dari kelompok kami itu budidaya ikan patin. Nah, Wah, cukup menarik ya. iya, itu kan masalahnya kalau di konsumen itu masih berbau tanah. Oh gitu. Nah, bagaimana caranya ikan itu setelah dikonsumsi oleh pelanggan, oleh konsumen itu tidak berbau tanah. Jadi kami ada inovasi yaitu membuat membuat kolam tapi menggunakan sistem RAS. Apa tuh keunggulannya tuh sistem? Keunggulannya itu banyak. Satu tadi tidak berbau tanah ikannya, terus memudahkan kita untuk panen. Jadi kan kita tidak, kan itu berbentuk kolam yang lingkaran itu. Oh gitu. Iya, itu sirkulasinya dengan metode biologi, kimia, sama apa satunya ya? Lupa satunya. Ada biologi, kimia, sama fisika. Insya Allah itu. Kalau dari Mbak Sonia sendiri apa nih bisnis yang lagi dijalani? Oh ya, kalau dari tim saya itu kebetulan kami itu mengusung tentang Daycare and Parenting Class. Kenapa kami mengambil itu? Karena kami itu melihat dari kebutuhan di UNED. Salah satunya termasuk ketika dosen bekerja, Bapak Ibu dosen bekerja, kemudian Sivitas UNED bekerja. Nah, anaknya itu ditaruh di mana ini? Ya, Kan bingung belum ya. ada ya. Ya. Selama ini itu belum ada daycare di lingkungan UNED. Kemudian kalau di Jember itu udah banyak, Oh, Mbak. udah banyak. Udah banyak, tapi kalau di lingkungan kampus UNED-nya, itu belum ya. ada. Oh, gitu. Jadi makanya dari kami itu mengambil dari Daycare and Parenting Class itu. Kemudian itu juga termasuk masukan dari dosen pembimbing kami. Kebetulan dosen pembimbing kami itu dari Fakultas Kedokteran. Jadi di situ kami bekerja sama antara mahasiswa dari PG PAUD, kemudian dari kedokteran, kemudian dari FISIP. Jadi di situ bergabung menjadi satu untuk mengelola daycare itu. Nah, kenapa kok daycare itu diambil ini, kemudian kami yakin untuk mengembangkannya? Nah, karena itu tadi kami melihat kebutuhan yang ada di UNAS, kemudian sesuai dengan passion atau hobi kami.
Jadi itu ya yang perlu digarisbawahi ketika kita itu memulai usaha atau bisnis, yang perlu kita pertimbangkan adalah kebutuhan yang ada di sekitar, kemudian idenya apa, sesuai hobi kita apa enggak. Nantinya kalau enggak sesuai hobi itu pasti kedepannya akan bingung ngejalaninya. Ya. Terus kalau menjalani bisnis sesuai passion kan jadinya seru juga Iya, gitu gak juga. sih? Seru, benar. Nggak terbebani makanya. Bener. Kayak enjoy aja Enjoy. gitu ya. Walaupun naik turun menjalani bisnis tapi tetap Iya. enjoy karena sesuai passion gitu. Tetap Iya, senang. betul. Terus gimana sih proses pengajuan nih dari awal bisa mendapatkan P2MW sampai cair nih pendanaannya tuh gimana sih prosesnya? Untuk kalau prosesnya, yang pertama tadi ya, kita pertama itu mendiskusikan dulu apa ide usahanya. Nah, kalau dari saya sendiri memang ada usulan dari dosen pembimbing bagaimana kalau daycare ini pertimbangannya itu tadi banyak karena ya mungkin lagi dibutuhkan di UNED juga. Kemudian yang kedua, kita itu membuat proposal. Nah, tentunya di P2MW kan sudah ada ketentuan proposalnya ya Iya, kan? benar ya. Nah Iya. itu kita menyusun proposal sesuai ketentuan yang ada. Diusahakan kita ngerjakannya itu semaksimal mungkin. Kemudian di dalamnya juga itu ada deskripsi usaha. Nah di deskripsi usaha itu kita juga jabarkan kenapa kok kita mengambil usaha itu. Kemudian apa alasannya gitu. Kemudian yang di bagian selanjutnya itu ada tentang keuangan. Nah Laporan keuangan di sini itu ada tentang RAB-nya. Iya. RAB itu termasuk nantinya apa aja barang yang kita butuhkan. Nah, karena kan kita juga masih pemula, tentunya kita juga harus mencari referensi Iya, apa ya? research dulu ya. Iya, riset dulu benar. Apa ya yang dibutuhkan biar nantinya ketika dapat pendanaan ya sesuai Ya, uangnya benar-benar. dengan yang kita ajukan. Mungkin kalau dari saya nggih kurang lebih seperti itu atau dari Mas Brian. Ya sama sih, tapi ada tambahan sedikit. Apa tuh? Ada sedikit tips nih. Iya. Tip untuk nantinya kalau teman-teman mau daftar P2MW itu jangan sampai harga yang dibeli, barang yang dibeli, harganya itu beda sama yang di Shopee, Yang dicantumkan. di Tokopedia, terus pokoknya harus sama. Tokonya harus sesuai, terus deskripsinya harus sesuai. Apalagi harganya itu. Nanti itu mempengaruhi pendanaan yang cair. Oh, Kan jadi- pendanaan yang cair itu maksimal 20 juta ya, Mbak ya? Iya, 20 20 juta. juta. Gitu. Ada yang 15, ada yang Ada yang 20. 15, ada yang 11. Yaitu tadi tidak tidak maksimal karena tidak mencantumkan harga yang Oh, sesungguhnya. jadi jangan sampai manipulatif iya, ya. jangan sampai manipulatif. Benar. Itu juga ini ya sebagai implementasi dari Iya. 3 prinsip kerja yang kita tahu ya, yaitu Iya. benar, kurung, janji ya Benar, nggak huruf sih? janji. Memang kita harus benar. Pertama-tama memang kita harus benar ya untuk memang kedepannya kalau mau sukses ya jujur ya yang pertama ya. Jujur. Tipsnya harus jujur. Terus kalau boleh tahu ada kendala nggak sih? Pastinya kan dalam menjalani bisnis tuh ada kendala nih. Kendalanya mungkin dari pribadi, dari kelompoknya atau dari luar atau dari dosen atau dari P2MW-nya mungkin ada kendala. Dari Mas Brian? Kalau kendala internal itu nggak ada. Teman-teman solid semua. Alhamdulillah. Kerjasamanya baik, kompak. Tapi ada kendala itu di dosen pembimbing. Oh, Itu kurangnya apa ya? Bersosialisasi dengan kita. Jadi kita itu ada informasi yang penting itu dosennya itu memberikan dengan mendadak gitu. Contohnya, apa nih? Contohnya pas pas absen itu kan setiap bulan kan ada rekap ya. Iya, Rekap apa laporan. namanya? Laporan itu laporan absen. Laporan kemajuan. Ya, laporan kemajuan itu. Kita kelompok kami itu gagal. Jadi merah itu anunya. Wah. Laporannya itu karena telat. Terlambat. Karena terlambat ya. Iya, terlambat 1 hari. Oh. Jadi memang itu rutin setiap bulan ada laporan. Iya. Oh, gitu. Dan itu mempengaruhi nilai kelompok. Seperti itu. Jadi memang tiap kelompok ada nilainya Iya. setiap bulan itu ya. Iya. Kalau dari Mbak Son mungkin ada kendala? Kalau dari saya sebenarnya kendala nggak ada sih, karena kalau dari dosen pembimbing juga itu membimbingnya penuh effort, kemudian mau mengarahkan mahasiswanya. Kemudian kami mahasiswa juga berusaha semaksimal mungkin ini untuk mengimbangi dosen pembimbing kami. Tapi kalau dikatakan kendala itu sebenarnya nggak kendala sih, tapi ada tantangan menurut saya. Oh, apa tuh tantangannya tuh? Tantangannya karena selama ini kan ketika P2MW itu
berjalan awal mulainya itu ketika bersamaan dengan kegiatan di PPM, termasuk salah gitu. satunya kegiatan asrama, Betul. kemudian kegiatan Cassandra Loka. Nah di situ kami kan menjadi panitianya, kemudian beramal sholih bersama. Nah tentunya yang paling menjadi tantangannya adalah saya berusaha untuk manajemen waktu, manajemen energi, manajemen tenaga, memanajemen pikiran. Kemudian di situ saya berusaha untuk semuanya kegiatan yang saya lakukan itu menjadi prioritas semuanya. Jadi gitu. kalau misal urusan P2ME bisa berjalan, saya juga harus berusaha kalau urusan kuliah saya juga berjalan, mondok saya juga berjalan. Karena itu sudah menjadi prinsip saya. Jadi semua yang saya lakukan itu semuanya berjalan dengan lancar semuanya. Itu yang menjadi apa ya sampai Tantangan sekarang itu tersendiri ya? tantangan tersendiri. Makanya saya tuh selalu berusaha untuk gimana ya biar semuanya itu berjalan dengan baik dan sesuai waktunya. Itu Iya. termasuk tantangan bagi saya sih. Itu termasuk apa ya sejauh ini yang saya alami. Kalau untuk kedepannya nih, ini kan bisnis yang dijalani kan secara berkelompok. Iya. Nah, kedepannya tuh nanti niat rencananya mau gimana nih? Bisnisnya ini mau dibawa kemana nih? Kalau dari kelompok kami sebenarnya kan sudah mau berjalan hampir 3 bulan ya Mas. 3 bulan, Iya ya. hampir 3 bulan. Lebih mungkin. Ya hampir 3 bulan lebih. Kemudian kalau dibiarkan saja kan eman-eman Ya, ya kan. benar. Karena sudah banyak orang tua yang mempercayakan anaknya kepada daycare Daycare kami. ini, ya. Jadi eman-eman kalau dihilangkan begitu saja. Iya. Sepertinya ya masih kami diskusikan kalau bisa masih berlanjut sampai nanti. Akan tetapi ya itu pertimbangannya karena kami itu masih sama-sama mahasiswa aktif. Jadi ya pelan-pelan kita pertahankan sampai nanti. Ya, Ya karena bismillah semoga ada pertolongan. Backgroundnya dari asalnya berbeda-beda kota ya. Iya, Iya. berbeda-beda. Nah, itu gimana nih? Kalau menurut Mas Brian, kelanjutan dari bisnisnya ini gimana nih? Kalau kelanjutan dari bisnis kami itu lanjut, bahkan mau menambah kolam 3 kolam lagi insya Allah, kalau nggak 2. Soalnya eman-eman ini kan sudah dibiayai sama pemerintah, tapi Iya. tidak dilanjutkan itu kan kayak mubazir kayak gitu kan uangnya. Nah tapi teman-teman juga punya kesibukan masing-masing, pastinya nanti setelah kuliah pasti punya kesibukan masing-masing kan, entah itu kerja, entah itu Iya. nikah kayak gitu kan, nggak tahu Atau kan lanjut kita. S2 mungkin ya? Lanjut S2 itu pasti. Oke. Dari semua ini kira-kira ada nggak sih motivasi nih buat semua teman-teman pendengar setia Temu Podcast ini? Motivasi buat mungkin yang mau kuliah, mungkin yang mau mencoba P2MW atau mau coba kuliah sambil mondok. Ini ada nggak sih tipsnya nih? Dari Mbak Sonia mungkin? Mbak Son dulu nih. Kalau dari saya lagi-lagi mengambil dari pengalaman saya. Sebenarnya kalau kita itu melihat orang-orang yang sukses, melihat orang-orang yang hebat, kemudian melihat orang yang bisa lomba dalam juara ataupun sukses dalam sekolahnya, dalam urusan kuliahnya ataupun mondoknya, pasti kita akan menilai, oh wah hebat banget ya, wah keren banget ya. Benar. Kemudian pasti terkadang kita itu kayak minder, kemudian merasa down, kemudian insecure. Padahal itu sebenarnya enggak boleh dilakukan di diri kita. Karena sejatinya semua orang itu sebenarnya bisa, tergantung kitanya mau berani berusaha untuk mencoba atau tidak, baik mencoba hal baru ataupun hal apapun itu. Karena semuanya yang kita lakukan itu kan pasti diikuti oleh Allah, selalu diikuti oleh Allah. Kemudian yang kita jalankan itu juga pasti diberikan pertolongan. Lagi-lagi itu selagi kita yakin untuk melakukannya, berani untuk mengembangkan potensi yang ada di diri kita, kemudian yakin untuk berusaha dan berdoa, insya Allah semuanya akan baik-baik saja, insya Allah akan Benar berjalan ya? dengan lancar. Benar-benar. Karena Allah itu bersama prasangka hambanya ya. Benar. Kalau dari Mas Brian nih, ada motivasi apa-apa? Motivasi sedikit sih. Kalau 100 kali kamu gagal di dunia bisnis, itu pasti ada tertebus satu kesuksesan nantinya. Oh, Jadi gitu. jatuh bangun lagi harus kayak gitu. Soalnya di dunia bisnis itu sulit untuk ditebak. Iya. Nggak cuman ada enaknya aja ya, Iya, karena ada enaknya aja. biasanya kan orang-orang melihat, wah dia punya bisnis nih, kayaknya enak banget nih, omsetnya gede banget ini gitu kan. Padahal nggak tahu prosesnya kayak Iya, gimana padahal kan ya. prosesnya kan jatuh bangun, Iya. jatuh bangun, jatuh Nah, itu terus. tadi. Nikmati proses yang ada di bisnis Anda gitu. Melanjutkan dari Mas Bian. Kalau dari saya bisa saya simpulkan, yang paling berharga adalah waktu dan kesempatan. Makanya selagi ada kesempatan jangan disia-siakan. Ayo kita bersama-sama untuk melanjutkan, jangan rebahan. Iya. Oke. Kadang orang itu takut
untuk mengimplementasikan idenya. Iya benar. Kita Benar. sambil duduk, sambil ngobrol gini kadang muncul Idenya muncul ya. Iya, buat ini deh, buat ini. Tapi kalau nggak ditulis itu lupa. lupa. Gitu. Dan nggak ada pergerakannya ya. iya. Kebanyakan gitu sih. Kebanyakan cuma mikir wah kayaknya Saya juga aku gitu. wah kayaknya aku bisnis ini omsetnya Cocok gede nih. nih, Wah, ya. kayaknya aku bisnis ini bisa laris nih gitu Iya. kan. Tapi ya udah hanya sebatas angan-angan gitu kan. Memang saya juga sering gitu sebenarnya ya. Tapi ini buat pelajaran buat kita semua nih kayak kalau mau sukses ya jangan lupa buat terus mencoba, terus mau berusaha gitu ya. Jangan cuma wah kayaknya dia enak ya. Wah enak ya, wah enak. Ya memang kelihatannya aja enak karena prosesnya itu yang nggak kelihatan. Prosesnya yang dirasain sama diri mereka sendiri gitu ya. Makanya ayo kita produktif bersama-sama. Jadi kalau ada hal apapun yang pengen diraih, ya udah ayo kita bergerak, jangan cuma diem aja gitu. Iya, benar. Kita sebenarnya sama-sama kok, masih belajar juga. Aku sama Mas Brian juga masih pemula termasuknya. Ibaratnya kami kan sebenarnya backgroundnya kalau saya ya bukan dari pengusaha, kemudian memang dari awal fokusnya ke pendidikan, akan tetapi ternyata nggak taunya delalanya di tahun Iya. ini diberikan kesempatan untuk Kesempatan yang masuk baik ya. ke bisnis itu. Jadinya kita masih banyak belajarnya, masih banyak berprosesnya, karena setiap proses yang apapun kita lakukan insya Allah akan berprogres banyak. Iya, itu tadi tuh banyak sekali tips and trick yang bisa kita ambil ya buat mau memulai bisnis atau mau mencoba untuk daftar P2MW nih. Gimana caranya biar lolos, biar masuk, biar dapat pendanaan. Itu tadi dari Mas Brian ada jangan sampai kita memanipulatif data-data ya. Iya. Terus harus ikhtiar terus aja, jangan lupa berdoa pokoknya. Itu hal yang penting. Terus Kerja keras. kerja keras benar-benar. Ya itu mungkin bisa diambil pelajarannya buat teman-teman semua. Oke, sebelum episode hari ini kita akhiri nih, ada nggak sih dari Mbak Sonia atau Mas Brian tambahan nih buat teman-teman temu podcast semua di sana, buat yang mau menjalani bisnis mungkin gitu. Mbak Son dulu ya mungkin. Kalau dari saya terkait proses itu, nikmatin aja apa prosesnya. Karena yang kita mulai dengan bismillah, insya Allah berakhir dengan alhamdulillah. Kemudian kalau di daycare kami itu kan memang karena masih tahap bertumbuh ya, berkembang. Berkembang. Oh iya berkembang kan. Ya berkembang. Sih bentar. Kalau bisnis Nah, awal itu pengulang. bertumbuh ya. Nah ya bertumbuh. Iya bertumbuh ya. Benar. Ya bertumbuh. Tumbuh. Karena kalau dari usaha kami itu masih tahap bertumbuh, jadinya kita masih perlu banyak kayak pembelian barang, kemudian memikirkan tempatnya di mana. Nah kebetulan kalau dari saya kan dosen pembimbingnya memang dari Fakultas Kedokteran, sehingga untuk tempatnya kami pun memilih di Fakultas Kedokteran juga. Dan itu alhamdulillahnya juga didukung penuh oleh Fakultas Kedokteran, mulai dari renovasi tempatnya itu dibiayai sama Fakultas Kedokteran. Kemudian ada pun untuk terkait barang pembeliannya, semua yang dibutuhkan itu dari uang pendanaan tadi, uang dari lolos pendanaan tadi. Nah, kemudian di situ setelah uangnya turun, kami pun membelanjakan semua apa yang mau dibutuhkan. Nah, setelah dibelanjakan, kami pun selanjutnya menata di ruangan daycare itu, kami bikin semenarik mungkin meskipun sekarang ketika sudah berjalan ini daycare-nya, ada beberapa barang yang rusak karena kan anak-anak itu Ya, aktif ya. anak-anak ya. Aktif. Meskipun seperti itu kita udah nggak usah merasa sakit hati atau gimana, karena kan memang itu bagian proses dari anak-anak juga, termasuk bagian dari tumbuh kembang anak. Makanya itu prosesnya memang kalau dilihat orang-orang melihatnya itu enak, mudah, tapi kita yang menjalanin itu sebenarnya sangatlah berat, sangatlah capek, pasti harus ada resikonya ya. merelakan semuanya. Iya Pasti benar ada ada resiko. resikonya, tapi kita itu lagi-lagi kalau saya jalankan dengan pelan-pelan, insya Allah bisa kok. Kalau dari Mas Brian nih, Ya, ada tambahan? benar sih itu nikmatin proses. Tapi kita harus juga meminimalisir resiko. Kita harus berani mengambil resiko. Jadi rancang sebaik mungkin perencanaan bisnis Anda itu biar nantinya solusinya itu ada. Pastinya kan ada masalah kan di dalam bisnis itu pasti ada masalah. Jadi kita rancang bagaimana mengatasi masalah nantinya di internal, di eksternal kayak gitu. Pernah itu di bisnis kami itu beli bibit 500 bibit.
Wih. Dan itu kita basicnya itu kan di manajemennya. Iya. Dan kita nggak tahu bagaimana cara mengelola ikan itu dengan baik biar Dari gak bibitnya mati, ya? biar ya pokoknya kayak gitu. Tapi kita barusan beli bibit pagi hari itu jam 8 pagi. Kan kalau di Kencong itu kan suasananya itu dingin kan. Iya. Ya. Hawanya dingin. Jadi kalau ikan itu terkena dingin itu pasti mati katanya. Oh. Jadi kita kan bener-bener nggak tahu kan, langsung dimasukin aja dalam kolam. Siangnya itu beberapa mati, ada yang pingsan gitu. Besoknya udah mati semua kayak gitu. Untuk mengatasi hal tersebut kita beli lagi bibitnya dan kita Cari tahu nih iya, ya. cari tahu ini ilmunya gimana biar gak mati. Nah, ternyata harus dinetralisir dulu kolamnya pakai apa namanya ya, pakai pelepah pisang itu. Nah, dipotong-potong, dibiarkan 1 hari atau 2 hari itu bisa netral nantinya. Oh, Seperti gitu. itu. Jadi Harus itu tahu ya. di balik kisah suksesnya dari bisnis ini yang udah berjalan pasti ada jatuh minusnya. bangunnya. Ada minusnya, ada risiko yang dialami gitu ya. Jadi buat teman-teman semua jangan sampai kita itu menganggap bisnis itu enaknya aja nih. Iya. Pasti dalam bisnis juga ada nggak enaknya, ada minusnya. So mungkin itu aja nih yang dari Mbak Sonia, Mas Brian. Alhamdulillah jazakumullah khairan bisa Amin. datang di sini mau sharing-sharing bersama kita di Temu Podcast. Jangan lupa saksikan terus Temu Podcast karena kedepannya Temu Podcast bakal mengundang banyak sekali bintang tamu yang sangat menarik juga, yang juga berprestasi. Nah, itu aja dari kami. Stay tune terus di Temu Podcast. Dadah.